Halo, selamat jumpa lagi bersama saya Teguh sebagai salah satu juri tematik di dunia. Hari ini kita akan membahas Undang-Undang Dasar 45 sebagai pilar kedua MPR RI. Setelah kemarin kita bicara tentang Pancasila sebagai pilar pertama MPR RI. Nah, mungkin bagi yang belum like atau mungkin komen atau subscribe atau mungkin belum share, tolong di-share video-video kita sebelumnya supaya bisa membantu Undang-Undang Dasar 45, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana itu tugas kita semua. Ya, apalagi dan ya seharusnya institusi pemerintah lebih berperan sih, tapi ya nggak apa-apa. Kita sebagai warga negara kita yang berjalan. Oke, kita mulai pada pertemuan hari ini. Sehubungan dengan perjuangan pengakuan kedaulatan Indonesia, di mana pada saat itu Belanda masih ingin menjajah kembali Indonesia dengan berbagai macam rundingan. Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 27 Desember tahun 49 memaksa Indonesia untuk menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS yang mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, yang mana sudah disusun oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan BFO dan piagamnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 49. Namun konstitusi RIS hanya berlaku hingga 17 Agustus 50, di mana semua negara bagian dari RIS menyatakan untuk membubarkan diri dan bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang kemudian diberlakukanlah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 50. Berdasarkan Undang-Undang RIS nomor 7 tanggal 15 Agustus 50 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi UUDS, sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS pada tanggal 14 Agustus di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru yang sudah dipilih pada tahun 1955 pemilu pertama. Tetapi konstituan itu gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. UDS 50 berlaku hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, apa itu Dekret Presiden 5 Juli yang tahun 59? Dekret Presiden 5 Juli 59 dibacakan oleh Presiden Soekarno pada pukul 5 sore dalam upacara resmi di Istana Negara. Antara lain berisikan pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 55 dan pemberlakuan kembali UUD 45 serta tidak berlakunya UUDS 50. Ini merupakan kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti UUDS 50. Anggota Konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 November tahun 56. Tetapi pada kenyataannya hingga tahun 58 belum berhasil merumuskan undang-undang yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat terdapat pendapat-pendapat untuk kembali ke UUD 45. Namun, dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada tanggal 22 April 59 yang isinya hanya menganjurkan untuk kembali ke UUD 45. Kemudian pada tanggal 30 Mei 59, konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara setuju untuk kembali ke UUD 45 dan 199 suara tidak setuju, namun tetap tidak memenuhi quorum. Sehingga pemungutan ulang kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 59, namun tetap gagal mencapai quorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni, konstituante mengadakan reses atau masa perhentian sidang parlemen atau masa istirahat dari kegiatan bersidang. Namun yang kemudian itu ternyata istirahat untuk selama-lamanya. Dengan pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 59, UUD 45 dinyatakan kembali berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia pada saat itu juga. UUD 45 kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 dan dikukuhkan oleh
Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 45. Nah, dalam perjalanan demokrasi, UUD 45 sudah mengalami 4 kali amandemen, yaitu tanggal 19 Oktober 99, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Nah, itu kita bicara mengenai UUD 45. Ya, untuk kali ini videonya sampai di situ mengenai UUD 45. Besok kita akan melanjutkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai pilar ketiga RI. Ya, melalui walaupun masih masa pandemi gini, kita di rumah bisa belajar, bisa menambah ilmu, mengetahui tentang Indonesia lebih detail. Oke, sampai ketemu besok di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, sharing, komen, dan nyalakan lonceng supaya bisa langsung dapat informasi kalau ada video baru. Sampai ketemu besok. Terima kasih.